Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misra Juliana, SDSPD. Saat ini bertugas di UPT SMP Negeri 03 Solok Selatan, dipercayakan sebagai kepala sekolah. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata tentang disiplin positif terhadap guru dan juga disiplin positif kepada siswa-siswi di UPT SMP Negeri 03 Solok Selatan dalam rangka tugas modul 1.4 dalam kegiatan program CGP atau calon guru penggerak yang saya laksanakan pada saat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna untuk rekan-rekan guru semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah, rahmat dan nikmat beliau. Pagi ini kita diberi kesehatan dan kesempatan ya untuk ketemu di ruangan ini dalam rangka berdiskusi tentang budaya positif. Kemudian salawat beriring salam kepada pucuk pimpinan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bila merupakan tauladan bagi kita dalam kehidupan ini, mudah-mudahan kita bisa mentauladani beliau tentu dengan berpegang kepada apa yang beliau tinggalkan, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan harapan selamat hendaknya kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri kegiatan pada hari ini, di mana kita akan membahas tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan membahas tentang disiplin positif, di mana di sini adalah kita akan melihat bagaimana budaya positif dan bagaimana penyebaran ya dan pemahaman terhadap budaya positif di sekolah kita ini. Kemudian kita padu nanti dengan kegiatan atau pemahaman kami selama kegiatan CGP tentang budaya positif ini. Berarti kita akan membahas atau mendiskusikan itu adalah penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini. Di mana kegiatan ini itu kami dipandu oleh fasilitator, yaitu Bapak Afrinaldi, kemudian PP yaitu Pak Helmi Rizal. Di mana konsep inti budaya positif ini itu adalah pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, berikutnya motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lihat satu persatu. Pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang
berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari pertama adalah beriman, berakhlak mulia, di mana pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa itu adalah memahami ajaran agama dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu mandiri, di mana di sini dituntut murid untuk belajar dalam proses melatih kemandirian, di mana dia akan menjadi nanti siswa-siswa yang bertanggung jawab dalam proses dalam pembelajaran ataupun nanti dalam kehidupannya. Berikutnya yang ketiga adalah bergotong royong. Bergotong royong di sini pelajar ataupun murid nanti diharapkan mampu memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela. Kemudian yang keempat adalah kebinekaan global. Diharapkan murid kita nanti itu memahami di mana dia mampu mempertahankan budaya-budaya luhur, kemudian dia mampu melokalitas dan identitasnya, dan tetap berperilaku terbuka dan berinteraksi terhadap budaya lain. Yang kelima itu adalah kreatif. Diharapkan pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, serta berdampak terhadap lingkungan. Yang berikutnya adalah bernalar kritis. Itu diharapkan nanti pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada sistem diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ancaman dan hukuman. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, karena berasal dari luar atau dari dalam, bukan dari dalam diri kita sendiri, maksudnya ya Bapak Ibu.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu di mana penanaman keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian kita mengharapkan nanti sikap murid yang muncul itu adalah adanya rasa toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup itu adalah keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup ini, diantaranya yang kita butuhkan itu adalah seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan hidup manusia itu adalah butuh akan kasih sayang. Kebutuhan akan kasih sayang contohnya adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan itu diantaranya adalah contohnya hidup yang mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, maupun mengendalikan arah dirinya. Kebutuhan yang keempat adalah kesenangan. Contoh kebutuhan kesenangan terhadap diri manusia adalah bermain, humor, tertawa, kemudian yang kelima, kebutuhan dasar manusia itu adalah penguasaan. Penguasaan itu contohnya
adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Motivasi perilaku manusia adalah ada intrinsik dan ada intrinsik. Intrinsik itu adalah untuk menjadi orang yang merasa ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ekstrinsik itu adalah yang berasal dari luar diri kita, itu adalah untuk menghindari atau ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini kita melihat perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu adalah tindakan terencana atau tiba-tiba. Itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian hukuman ini bersifat satu arah, kemudian hukuman itu merupakan tindakan fisik atau fisikis. Sementara konsekuensi itu adalah terencana, disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru memonitor murid. Sementara restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Lima posisi kontrol guru. Pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga itu adalah sebagai teman, di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat itu adalah sebagai monitor atau pemantau. Pada kondisi murid berperan sebagai monitor atau pemantau, di mana murid di sini bertindak sebagai monitor atau sebagai mengawasi. Kemudian yang kelima, posisi seorang guru itu adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini adalah posisi terakhir, di mana manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuai bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, di mana kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi ini kasusnya Bapak Ibu, itu adalah di mana
saat kita melaksanakan upacara di mana siswa tidak memakai atribut. Jika seorang guru itu adalah sebagai penghukum, maka tindakan yang diambil oleh guru tersebut adalah, contohnya adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian yang kedua, jika guru itu berbuat merasa bersalah, berarti di sini guru membuat siswanya merasa bersalah. Yang dilakukan guru itu adalah berapa kali ibu bapak guru harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Kemudian berperan sebagai teman, itu contoh ucapan yang disampaikan oleh guru kepada siswa atau kepada murid adalah, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu adalah ucapan di saat guru berperan sebagai teman kepada siswanya. Di berikutnya adalah sebagai pemantau. Di mana peran kontrol guru di sini adalah sebagai pemantau, sehingga ucapan yang disampaikan oleh guru itu adalah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Sementara jika guru itu adalah berperan sebagai manajer, maka ucapan yang disampaikan oleh guru kepada siswa adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu Bapak Ibu contoh dari peran atau posisi kontrol seorang guru terhadap kasus yang dialami atau dihadapi oleh siswa. Posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol yang dilakukan guru tadi, ini diantara yang disampaikan atau yang diucapkan oleh seorang guru. Iya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kemudian posisi kontrol, apakah aku ya? Kemudian kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Gimana posisi kontrolnya? Pemantau. Itu sebagai pemantau ya Bapak Ibu. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Pemantau. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sekarang kita lihat Bapak Ibu pembentukan keyakinan kelas. Itu adalah bersifat abstrak.
Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Yang keenam semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah merupakan suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana dalam segitiga restitusi ini ada beberapa langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, di mana di sini itu adalah kita melihat segitiga restitusi ini ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita lihat yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, di mana di sini kita itu adalah ada beberapa pertanyaan ya yang bisa kita lakukan terhadap kesalahan yang nanti yang dilakukan oleh anak didik kita, seperti berbuat salah itu wajar, ya, atau mungkin kalimat lain tidak ada manusia yang tidak sempurna. Atau bisa juga kita menggunakan kata-kata ibu juga pernah melakukan itu. Atau bisa juga kita dengan kalimat ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa begitu. Kemudian yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah, di mana kalimat yang bisa kita lakukan itu adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kalimat lain, apa kira-kira Bu Eza? Validasi tindakan salah. Baik, untuk validasi tindakan yang salah, mungkin kita bisa memberikan pertanyaan kepada anak, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Artinya di sini mungkin kita masih memberikan sedikit pujian secara tidak langsung kepada anak tersebut supaya dia bisa menyadari kesalahannya dan tidak terlalu merasa dipojokkan. Mungkin itu Bu, terima kasih. Ya, makasih Bu Eza. Nah itulah kira-kira ya Bapak Ibu bentuk tindakan yang kita berikan ke anak sehingga nanti bisa memenuhi suatu kebutuhan tertentu ya, sehingga diharapkan bisa untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga kita bisa meyakinkan kepada anak tersebut atau menanyakan keyakinan sehingga anak itu tahu dia kesalahannya sehingga dia
mau untuk dari kesalahannya itu berarti dia bisa merubah dirinya. Di mana dalam menanya keyakinan ini kita melihat itu adalah prinsip teori kontrolnya itu bahwa pada dasarnya kita bisa memotivasi anak kita atau siswa kita itu secara intrinsik. Jadi kalimat yang bisa kita lakukan diantaranya apa kira-kira Bu Reni? Kalimat untuk menanyakan keyakinan kepada siswa kita, salah satu contohnya adalah, menurut Ananda, keyakinan apa yang belum terlaksana karena tindakan yang Ananda lakukan pada saat ini? Atau keyakinan apa yang kita sepakati di kelas dan tidak terlaksana oleh Ananda sekarang? Nah, seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Bu Reni. Berarti itu bisa ya kita lakukan. Atau mungkin kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itulah Bapak Ibu terhadap keyakinan kelas dan budaya positif yang bisa kita terapkan baik itu di kelas maupun di sekolah kita. Kita berharap nanti kita bisa memotivasi anak-anak kita secara intrinsik ya, sehingga dalam arti kata betul-betul itu berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Kalau dari dalam diri anak itu sendiri berarti itu akan bertahan ya lebih lama daripada hanya kita memotivasi dari luar diri anak itu sendiri. Baik, kita mulai Bu Awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar anak Ibu pagi ini? Baik, Bu. Nah, apa pagi tadi udah sarapan? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang belum? Nah, yang belum kenapa? Kenapa belum makan pagi? Enggak sempat. Kenapa enggak sempat? Enggak ada waktu. Bangunnya jam berapa, Nak? Jam 6. Jam 6 bangun. Berarti enggak sholat subuh? Enggak. Jadi, untuk berikutnya usahakan bangun itu jam 5. Ya. Bisa ya? Jadi besok bangun jam 5, kemudian sholat subuh, kemudian siap-siap untuk pergi ke sekolah. Usahakan pagi itu kita sarapan dulu. Nah, sarapan dulu. Usahakan makan mau berangkat ke sekolah. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Ya, biar perut kita tidak sakit. Nah, itu tujuannya adalah untuk kesehatan kita. Kenapa? Karena kita akan menuntut ilmu, kita akan belajar, ya kan? Dengan kita belajar itu kan kita butuh badan yang sehat, pikiran yang sehat, ya kan? Tapi kalau perut kita kosong, kemudian kita ada rasa lapar saat belajar, bisa enggak kita fokus? Tidak kan? Ya, tidak bisa kita fokus. Nah, tentu kalau kita tidak bisa fokus, bisa tidak kita menerima pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru? Tidak. Ya, sulit kita untuk fokus. Jadi untuk besok bisa ya. Nah, siapa lagi yang belum sarapan? Nah, jadi anak ibu semuanya, untuk berikutnya, jadi usahakan bangun itu adalah paling lambat itu 5:30. Kalau 5:30 bangun, sholat subuh, atau jika perlu mandi dulu, baru kita
sholat subuh. Nah, selesai kita sholat subuh, nah kita ganti pakaian, kemudian kita makan. Ya, makan atau sarapan apa yang ada di rumah kita, yang tidak disiapkan oleh orang tua kita. Ya, jika perlu kita menyiapkan malamnya. Kenapa? Karena Pak malam kan bisa masak nasi dulu kan. Nah, bisa masak sambal dulu. Kita siapkan semua kebutuhan kita itu di malam hari biar pagi itu kita tidak kejar-kejar dengan waktu. Ya, sehingga kita tidak terlambat juga datang ke sekolah. Ya, jadi tidak ada lagi alasan, oh waktu tidak ada Bu, waktu tidak cukup ya. Kemudian juga bagi anak ibu yang terbiasa tidak makan pergi sekolah, itu biasanya daya tahan tubuhnya lemah. Nah, kenapa? Karena banyak penyakit, apalagi nanti di sekolah jajannya apa? Mie. Pagi udah minum minuman yang berwarna, minum es. Nah, itulah penyebabnya kenapa ada yang sakit perut, ada yang pingsan saat upacara, ya kan? Ada yang pingsan saat upacara. Kenapa? Karena memang fisiknya lemah. Kenapa fisiknya lemah? Karena tidak mengatur pola makan, ya, atau pergi sekolah itu sering tidak makan. Dan belanjanya juga sembarangan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Kemudian hari ini ada yang tidak hadir? Iya, berapa orang yang tidak hadir? 1 orang. Kenapa? Izin. Iya. Baik, anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan kelas. Nah, tahu kan apa itu kesepakatan kelas? Tahu. Ya, jadi itu nanti silahkan anak ibu bikin di sini satu persatu. Mungkin Devano bisa bantu ibu nak bagi ke teman-temannya satu persatu. Nah, silakan anak ibu tuangkan di sana apa kira-kira yang diinginkan selama pembelajaran kita berlangsung. Ya. Atau anak ibu apa yang diimpikan kira-kira di lingkungan sekolah kita ini. Ya, bisa dalam kelas, bisa juga di luar kelas. Apa yang diinginkan? Apa yang diimpikan? Pinginnya siswa SMP 3 Solo Selatan ini muridnya seperti apa? Ya, baik itu dalam belajarnya atau mungkin dalam berpakaiannya. Ya. Hah? Hah? Enggak. Enggak usah bikin nama. Tapi kalau mau bikin nama juga boleh ya. Sebelah sana belum dapat. Habis. Nah, yang udah dapat silahkan bikin apa harapannya ya, atau
dalam bentuk kedisiplinan atau tata tertib sekolah atau dalam pembelajaran, apa yang anak ibu inginkan? Nah, bagi yang udah silakan ditempel di depan, di sebelah sini ya. Di papan tulis saja. Sudah semuanya? Dah, ini sudah semuanya ya. Berarti ini yang sudah anak ibu buat ya, tentang kesepakatan kelas kita. Sekarang siapa yang mau membacakan ke depan? Siapa yang mau membacakan ke depan? Ada? Ya, sudah. Baca rumah pon. Hilang kah? Baca Bu. Hah? Bu, baca lagi Bu. Iya. Ya. Hanya boleh keluar 2 orang dalam waktu 3-5 menit. Ya, boleh keluar 2 orang
Keluar maksudnya minta minta izin ya. Berarti izin dua orang. dalam waktu 3 sampai 5 menit. Tidak memakai jaket dalam kelas kecuali sakit. Tidak memakai jaket dalam Dalam kelas kelas kecuali sakit. sakit. Nah, sekarang kita lihat satu persatu dulu. Yang pertama, izin dua orang dalam waktu 3 sampai 5 menit. Ini setuju ini? Berarti izin keluarnya dua-dua orang. Iya. Satu, tapi dalam satu mata pelajaran tuh cuma 2 orang yang diizinin tuh. Oh gitu, ya. Terus yang kedua tadi Tidak memakai jaket di dalam kelas kecuali sakit. kecuali sakit. Setuju? Iya. Tidak ribut saat guru menjelaskan di depan. Tidak ribut saat guru menjelaskan di depan. Lanjut. Tidak Yes. boleh makan di dalam kelas. Berarti tidak boleh makan di dalam kelas di dalam Jam pelajaran. jam pelajaran. Tapi di saat di luar jam pelajaran boleh? Boleh. Boleh. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Ya, lanjut. Mendengarkan dan memahami saat guru sedang menerangkan. Berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Saya berharap di sekolah ini setiap minggunya atau bulan ada kegiatan untuk mengungkapkan isi hati dan hal-hal yang para murid rasakan. Apa tadi? Berharap untuk setiap minggu atau bulan ada kegiatan ya. Ya. Terus? Menjadikan siswa-siswi SMP 3 yang disiplin, kreatif, dan mandiri. Oh, ini. Tidak membuli orang lain. Tidak membuli orang lain. Bisa menyamping. Tidak ada perundungan pembulian. Nah, itu aja. Tidak boleh mengobrol di dalam kelas dengan suara yang keras karena dapat mengganggu siswa lain. Saya ingin anak SMP 3 disiplin dan patuh pada guru dan mematuhi aturan sekolah. Saya ingin SMP 3 aktif bertanggung jawab. Tidak ada yang keluar di saat guru sedang menerangkan pembelajaran. Tidak boleh melipat lengan baju ke atas, tidak boleh memakai perhiasan di sekolah seperti gelang, cincin, dan kalung, kecuali jam tangan. Ingin anak SMP 3 Solok Selatan tidak ribut lagi, tidak cabut lagi. Datang ke sekolah tepat waktu. Aku berharap bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Saya ingin murid-murid di kelas ini agar tidak berbicara saat guru sedang mengajar atau ribut. Tidak boleh makan saat pembelajaran dimulai. Dah, terima kasih. Nah, terima kasih ya, udah dibacakan. Berarti kira-kira dari yang sudah dibuat oleh teman kita tadi, ada enggak yang tidak setuju? Ada enggak yang tidak setuju? Setuju semuanya? Setuju semuanya? Ya, berarti yang pertama berarti minta izin. Hanya 2 orang. Iya, berarti di satu mata pelajaran ya, atau selama proses pembelajaran itu hanya boleh 2 orang secara bergantian.
Kemudian selama belajar, apalagi saat guru menerangkan pembelajaran, tidak ada yang meribut, ya, tidak ada yang berbicara, ya, tidak ada mengganggu teman yang lain, ya. Kemudian juga tidak ada membuli teman-teman. Membuli ini bisa dengan dengan ucapan, ya, bisa dengan perilaku, bisa dengan fisik, ya. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena akan karena akan menjatuhkan mental teman. Ya. Membuli itu tidak boleh. Baik dengan kata-kata. Kenapa? Karena dengan kata-kata itu, Nak, itu akan membuat hati orang itu sakit, akan terkenang selamanya. Nah, kemudian apalagi fisik, ya. Tapi dengan ucapan itu kadang-kadang lebih sakit lagi daripada fisik. Nah, maka kita berteman harus pandai, harus bisa menjaga mulut, ucapan, dan tingkah laku kita. Ya, jadi kita harus saling menghargai. Nah, kemudian juga di sini anak ibu juga menginginkan kita itu harus disiplin. Tidak datang terlambat. Bagaimana caranya supaya tidak datang terlambat? Ya, bangun pagi. Bisa, ya? Bisa. Nah, sehingga nanti kita tidak terlambat datang sekolah. Kemudian juga diharapkan nanti anak-anak ibu sarapan mau ke sekolah. Diharapkan nanti tidak ada lagi belanja atau jajan pagi hari. Ya, karena jajan di luar itu juga kadang-kadang tidak bagus untuk kesehatan. Nah, jadi kesepakatan kelas kita ini nanti ketua kelas, sekretaris kelas, ya, ditulis ini di buku, nanti dibuat suatu kita pajang nanti di kelas. Kita pajang di kelas, jadi semua warga kelas itu tahu nanti aturan-aturan yang ada di kelas kita. Nah, karena ini kita yang membuatnya. Ya, kita yang membuatnya bersama. Nah, kemudian sepertinya ini yang tertarik Ibu tadi. Nah, berarti sebelum ini ada, ini bisa anak ibu lakukan itu di guru BK. Ya, jadi kalau ada kita persoalan, contoh, misalnya mungkin kita diganggu teman, atau dibully, atau mungkin ada persoalan diri kita. Contoh persoalan diri kita seperti ini. Mungkin ada masa di mana semangat belajar kita itu rendah. Ya, semangat belajar kita itu turun. Atau kita perlu berbagi, ya, dengan orang lain. Cuman kita tidak boleh berbagi dengan sembarang orang. Nah, kalau kita membagi pada orang yang tidak tepat, kadang-kadang itu membuat munculnya persoalan baru. Kenapa muncul persoalan baru? Karena tidak semua orang bisa menjaga rahasia. Iya, benar. Tidak semua orang bisa menjaga rahasia. Kadang-kadang menurut kita teman itu baik, ya, tapi belum tentu di belakang kita juga dia baik.
Nah, kadang setelah kita mengungkapkan isi hati kita ke dia, tahu-tahu dia juga nanti Ke kawannya. disampaikan lagi ke yang lain. Akhirnya menjadi ghost. Si. Nah, bisa ya? Nah, maka hati-hati juga. Nah, jadi sarana yang pertama itu adalah untuk kita berbagi atau curhat, bisa juga dengan wali kelas. Ya, bisa dengan wali kelas, bisa juga dengan guru BK. Atau bisa juga nanti melalui OSIS dibuat wadah ya Iya. untuk mengungkapkan isi hati. Atau bisa juga nanti kita bikin mading. Ya, mading kelas. Nah, mading kelas silahkan nanti dibikin mading kelas. Silahkan di sana mengungkapkan isi hati itu bisa melalui puisi, bisa melalui cerita, ya. Itu merupakan salah satu trik juga bagi kita untuk mengungkapkan unek-unek kita. Nah, dengan puisi bisa ya, dengan pantun, atau dengan bercerita, atau bikin suatu cerita. Ya, kalau kita rajin menulis dan menulis, itu juga nanti kita terbiasa menulis dan bisa jadi nanti akan muncul satu karya yang luar biasa. Nah, sehingga kita bisa aja nanti muncul suatu buku ya kan, karya kita. Nah, itu memang dibiasakan. Untuk menulis itu tidak semudah kita membayangkan ya. Nah, tapi memang itu harus kita latih, harus kita belajar. Nah, jadi kita apakan mading nanti ya di kelas, ya itu sangat bagus sekali untuk menyampaikan berapresiasi ya, ataupun dalam bentuk yang hobi, misalnya membikin apa namanya? Iya, bikin kaligrafi, kan bisa juga dipajang di sana. Yang hobi membuat gambar, kan bisa ya membuat gambar. Kan bisa kayak apa namanya? Gambar-gambar itu kemudian ada ceritanya, apa namanya itu? Iya, komik. Kan bisa kita buat, kita bikin di sana. Kan tersalurkan jadinya. Ibu yakin anak ibu semuanya punya potensi. Cuman ada potensi yang sudah tergali, ada yang masih tersimpan atau terpendam. Ya, ada yang masih terpendam. Nah, jadi bagaimana kita bisa tahu dengan diri kita sendiri. Nah, itu dengan kita belajar. Nah, ada kira-kira lagi nak? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Tidak ada? Pas ya? Berarti terima kasih banyak ya kepada anak ibu semuanya yang telah membuat kesepakatan kelas kita hari ini. Mudah-mudahan ini merupakan acuan bagi kita untuk berbuat dan bertingkah baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Sehingga ibu mengharapkan nanti anak-anak ibu ya muncul menjadi anak-anak yang mampu mengembangkan potensi yang ada di diri kita dan mampu beradaptasi dengan lingkungan, menjadi anak yang menghargai orang lain, ya, anak-anak yang hebat dan berprestasi.
Ya, mungkin itu. Terima kasih banyak. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.